Universitas Tomokaqa lahir dari hasil perubahan bentuk dua sekolah tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tan Ratu Patana Bali Mamuju dan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Tan Ratu Bali Mamuju menjadi Universitas Tomokaqa Mamuju. Tanggal 6 Maret 2009 terdiri atas 12 program studi, yaitu Agribisnis, Agrobisnis Perikanan, Ilmu Politik, Administrasi Negara, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, dan Sastra Indonesia, Sistem Informasi, Teknik Informatika, Ilmu Hukum, Teknik Sipil, Teknik Mesin, dan Arsitektur. Kuliah Kerja Nyata atau KKN merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat luar dengan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah pembangunan yang dihadapi. Kuliah Kerja Nyata atau KKN dilaksanakan kurang lebih 40 hari di tengah masyarakat. Tujuan dari kuliah kerja nyata adalah menghasilkan sarjana yang menghayati permasalahan masyarakat dalam pembangunan dan mampu memecahkan secara pragmatis. Nama saya Yahyadi, Fakultas Pertanian jurusan Agrobisnis Perikanan, Universitas Tomokaqa Mamuju. Nama saya Wayan Mariadi dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, Universitas Tomokaqa Mamuju. Perkenalkan, nama saya Tarisa Ramadhani, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi, Universitas Tomokaqa Mamuju. Nama saya Nur Hikmah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Negara, Universitas Tomokaqa Mamuju. Nama saya Husain, Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis Pertanian, Universitas Tomokaqa, Kampus 2 Majene. Nama saya Kisa Yurahmadani Kalma, saya dari Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum dari Universitas Tomokaqa Mamuju. Nama saya Hartina dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil Universitas Tomokaqa Mamuju. Nama saya Muhammad Ikram, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi, Universitas Tomokaqa Mamuju. Nama saya Muhammad Aldi, Fakultas Pertanian jurusan Agrobisnis Perikanan, Universitas Tomokaqa Mamuju. Bonde adalah nama sebuah desa yang berada di Kecamatan Pambuang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Secara geografis, desa ini terletak di pesisir pantai, sehingga mata pencarian utama masyarakatnya banyak bergantung pada hasil laut. Hal ini dibuktikan dengan jajaran kapal nelayan di sepanjang pantai. Selain sebagai nelayan, sebagian masyarakat desa Bonde juga berprofesi sebagai peternak dan ada juga yang membuat pasak. Pasak yaitu paku khusus yang digunakan untuk membuat perahu. Berdasarkan data yang ada, jumlah penduduk yang mendiami desa ini kurang lebih 2.645 jiwa, yang mayoritas memeluk agama Islam dan terbesar di 4 dusun, yaitu Dusun Ale-Ale, Dusun Sopeng Jawa, Dusun Luaor, dan Dusun Tapak Banua. Masyarakat Desa Bonde terkenal sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dengan tetap menjaga dan melestarikan produksi lepas sakbe dan pembuatan perahu. Mereka juga terkenal sebagai masyarakat yang kreatif dan juga terampil dalam menghasilkan kerajinan tangan yang biasa dijadikan sebagai souvenir dan oleh-oleh khas desanya, seperti miniatur perahu, cincin, gelang yang terbuat dari sisik penyu. Di desa ini terdapat beberapa fasilitas umum untuk menunjang kegiatan penduduknya seperti masjid, sekolah, taman pendidikan Al-Quran, perpustakaan, serta gedung olahraga yang juga biasa difungsikan sebagai tempat seminar, dialog, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ada beberapa hal yang perlu kami
sampaikan bahwa sejarah pemerintahan Desa Bonde itu sejak tahun 47 yang lalu, Desa Bonde itu sudah berdiri dengan memiliki batas-batas dari Desa Bababulo sampai luar yang berbatasan dengan Soreang. Prestasi yang pernah didapatkan oleh Desa Bonde pada masa pemerintahan Abdul Malik tahun 1982 yang masih dalam wilayah Sulawesi Selatan keluar sebagai juara desa tingkat nasional dan sempat mewakili Provinsi Sulawesi Selatan ke tingkat nasional. Dengan aset yang dimiliki oleh Desa Bonde, sangat berpotensi menjadi tujuan wisata, terutama wisata kuliner. Keberadaan ikan ambu menjadi daya tarik tersendiri di samping memiliki cita rasa yang khas. Jenis ikan ini juga jarang dijumpai di daerah lain. Biasanya ikan ini disajikan dengan olahan santan dan beragam bumbu rempah. Kuliner ini merupakan kekayaan daerah yang layak dijual untuk menarik minat masyarakat luar untuk datang berkunjung. Kuliner lain yang juga dapat dijumpai di Desa Bonde yaitu jepa, makanan sejenis roti berbentuk bundar dan berwarna putih yang terbuat dari parutan singkong. Tidak hanya sekedar mencicipi, pengunjung juga dapat melihat langsung proses pembuatan makanan khas Mandar ini di Desa Bonde. Selain wisata kuliner, Desa Bonde juga berpotensi menjadi tujuan wisata religius. Dengan adanya peninggalan sejarah, terutama yang berkaitan dengan penyebaran agama Islam, meskipun belum diketahui secara luas keberadaannya, di antara aset yang dimiliki Desa Bonde, makam Syekh Muhammad Ali, tidak banyak infonya yang dapat digali tentang beliau. Namun diyakini bahwa Syekh Muhammad Ali merupakan seorang ulama yang datang dari luar Majene dan menjadi salah satu penyiar agama di daerah ini. Desa Bonde sebagaimana beberapa tahun terakhir ini, yaitu tepatnya 2 tahun terakhir, sudah mengembangkan yang namanya wisata terpadu. Kenapa dikatakan wisata terpadu? Bahwa di tempat itu diformulasikan khusus untuk beberapa wisata-wisata yang ada. Di antaranya yang pertama adalah wisata kuliner, wisata olahraga, wisata literasi, dan wisata-wisata lainnya. Khusus untuk wisata kuliner, kami sudah kembangkan yang namanya salah satu ikan tradisional khususnya yang ada di luar Desa Bonde, yaitu adalah yang namanya ikan ambu. Jadi mudah-mudahan potensi ikan ambu ini bisa menjadi ikon wisata, khususnya wisata kuliner yang ada di Desa Bonde ini. Dan insya Allah tidak lama lagi Desa Bonde juga akan membangun yang namanya salah satu ikon wisata yang sudah terkenal sampai saat ini adalah yaitu yang namanya Olang Mesa. Jadi insya Allah akan dibangunkan di kawasan tersebut, di kawasan wisata terpadu itu, yaitu yang namanya Monumen Olang Mesa.
Prospek pengembangan wilayah yang menjadi lokasi KKN kami yaitu dari segi wisata kulinernya dan wisata religinya. Wisata kuliner meliputi makanan khas Desa Bonde yaitu ikan ambu. Dan dari segi wisata religi yaitu makam Syekh Muhammad Ali. Pemerintah dan masyarakat setempat sangat berperan dalam kegiatan KKN kami, sehingga semua program kerja yang kami lakukan dapat terlaksana dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kepala Desa Bonde, aparat desa, pemuda dan seluruh masyarakat Desa Bonde yang telah mensupport kegiatan kami selama berada di lokasi KKN. Desa Bonde akan kami kenang selama-lamanya.